Tips mengembangkan bisnis ala Headpreneur Julianti. Siap gagal. Ya, siap gagal. Habiskan jatah gagalmu, maka kamu akan sukses. Selama saya memulai bisnis, dari awal sampai akhirnya saya memilih menjadi seorang pebisnis di baby spa, lebih dari 5 sampai 10 kali gagal ya. Saya pernah mencoba usaha palu gada, apa yang lo minta gua ada ya. Saya pernah jualan baju, jualan daster, jualan bed cover, jualan makanan, jualan frozen food, baju, sampai saya membuka kafe di rumah. Ya. Gagal, dan gagal. Banyaknya kegagalan yang saya rasakan membuat mental saya jadi siap untuk gagal dalam membangun usaha. Ya. Karena setiap saya mempunyai usaha, saya sudah katakan saya siap gagal. Akhirnya tidak membuat kita takut, tapi kita selalu mau mencoba dan berani mencoba. Disinilah saya banyak belajar untuk berhati-hati, kerja keras, membaca peluang-peluang, dan siap gagal lagi. Ya. Gagal menurut saya adalah pelajaran yang sangat berharga. Dari gagal itu saya banyak belajar dari waktu yang saya dapatkan, materi, finansial, pokoknya banyak. Itu membuat saya terus belajar. Bagaimana saya bisa menciptakan peluang-peluang yang ada. Dan menurut saya itu pelajaran tidak akan pernah hilang. Sebaliknya, jika kita tidak pernah mengalami kegagalan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana menciptakan kekayaan ketika kita kehilangan. Dengan kata lain, mereka yang tidak gagal tidak akan tahu kekayaan sejatinya. Saya menjadi karyawan, perekonomian saya stabil. Teman-teman juga banyak, keluarga juga banyak. Senang karena jabatan saya, karena saya masih memiliki pendapatan stabil, banyak orang yang dekat dengan saya. Namun setelah saya resign dan saya memulai dari nol, saat saya gagal, rasanya sahabat pergi. Sahabat saya banyak yang memandang saya remeh. Sempat saya mengalami kehilangan harga diri. Mungkin saya baperan juga. Jujur sebenarnya saya resign itu banyak resikonya untuk memilih menjadi seorang pembisnis. Tapi selalu saya ingat ada sebuah kalimat waktu itu saya pernah membaca. Mengapa orang itu tenggelam? Karena dia tidak menetap di situ. Mengapa orang itu tenggelam? Karena dia menetap di situ dan dia tidak menggerakkan dirinya ke tempat lain. Ya. Kita menuntut lebih, tapi kita hanya berdiam diri. Nggak bakalan bisa. Dengan banyaknya kegagalan itu membuat kita selalu bangkit. Memang lelah. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah peluang agar saya tidak mati kreativitas. Saya mencoba banyak peluang-peluang yang saya lakukan. Walaupun saat itu tidak sesuai dengan ilmu saya, pendidikan saya, pengalaman saya yang saya miliki. Ya, saat itu tidak.
Karena saat itu saya mencoba dengan berbagai usaha, ya. Saya pernah membuka usaha jualan bakso sendiri, bikin bakso, jualan kue klaper tart, makaroni, sampai saya jualan susu. Pokoknya saya coba. Saya terus kreativitas sampai saya buka kafe. Dan sampai akhirnya saya menemukan satu pilihan, di mana pilihan itu saya ambil karena minat dan pengalaman saya. Karena pada saat gagal itu banyak faktor. Bisa karena waktu itu saya ikut-ikutan bisnisnya ya gitu. Jadi saat ini misalnya lagi musimnya zaman waktu saya tuh banyak orang jualan susu murni, akhirnya saya juga susu murni gitu ya. Jadi karena kadang faktor ikut-ikutan ya, akhirnya saya harus mencari peluang-peluang mana yang bisa menjadikan saya fokus. Akhirnya saya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kita bukan penemu, jadi bebas saja meniru dari siapapun. Namun bisnis tanpa memiliki minat atau hanya ikut-ikutan pasti akan gulung tikar. Iya. Akhirnya saya harus memilih, yaitu saya happy with baby. Ya, saya cinta dengan bayi. Akhirnya saya memilih berbisnis di dunia bayi. Kecintaan saya pada bayi itu saat itu adalah karena kebetulan saya seorang ibu, sudah memiliki anak, dan saya merasakan bagaimana mencari pijat bayi juga susah saat itu gitu. Jadi saya bilang ini peluang yang sangat besar. Dari situ saya akhirnya menyukai, dan kebetulan saya sudah mengikuti pelatihannya, dan pelatihan yang saya miliki itu ya sudah saya kembangkan dari hal-hal yang saya miliki saat itu. Alhamdulillah membuat saya menyukai dunia bayi. Kalau orang bilang Bunda Anti pijat bayi, waduh seneng gak? Seneng banget. Gak dibayar aja saya seneng kok. Karena saya happy with baby. Kepuasan, ya, kebahagiaan. Ketemu bayi lucu, nyenangin, ya enggak gitu ya. Kadang saya kalau ke rumah pasien tuh bisa berjam-jam ngobrolnya, ya bercanda sama anaknya ya. Jadi bagi saya itu adalah suatu berbisnis yang menyenangkan, ya. Dimana berbisnis karena pengalaman, minat yang kita miliki itu sangat nyaman sekali. Ingat, pengalaman adalah guru terbaik. Semakin kita menyukai dengan dunia yang happy with baby itu ya, membuat saya semakin cinta sama bayi, dan alhamdulillah semakin Allah membukakan pintu rezeki untuk saya. Disinilah kegagalan-kegagalan itu membuat saya banyak belajar. Saat kita gagal, kita belajar. Saat kita sukses pun kita belajar. Jadi jangan pernah kita berhenti belajar, buka ilmu, buka mata, buka telinga, dan teruslah kembangkan diri Anda dan carilah potensi diri Anda. Semakin Anda mengetahui potensi diri Anda, semakin mudah Anda menentukan value dalam diri Anda. Siapkan jatah gagalmu, maka kamu akan sukses. With love, Julianti, founder EFCO Center, penulis buku I'm Headpreneur.